Assalamualaikum Ibu Yuliana. Waalaikumsalam Bu Ceria. Aduh, udah lama nggak ketemu Bu Ceria. Saya nggak ceria jadinya. Oh iya, udah lama kita nggak ketemu ya Bu. Berarti Iya kalau saya kayaknya. udah lama nggak ketemu saya, berarti bisnisnya jalannya lancar ini. Gimana gimana Bu? Aduh, ini masalah kalau bisnis kayaknya kita sama tahu ya Bu Ceria ya. Bu Ceria juga pebisnis, saya juga pebisnis. Tapi Masya Allah ini ujian besar bagi kita dalam hal berbisnis Bu Ceria. Iya iya Ya iya. kami pun Gimana Bu? mengalami hal Gimana yang seperti itu. perkembangannya Bu? Ya, kalau kita tahu bahwa secara keseluruhan lah ya di Sumatera Barat, nah, ketinggalan Kota Padang, lockdown, kemudian new normal, ya mahasiswa, anak-anak pelajar tidak sekolah, mereka kuliah atau sekolah online, ya otomatis mereka tidak mampir ke toko saya, Bu. Ya kalau di Iya toko, iya. iya, jadi Ini Ibu di mana ya Bu posisinya? Toko buku ya kalau nggak salah nih Bu Yuliana ya. iya, toko buku Alamanda yang di Ulak Karang itu Bu. Jadi kita kan ya biasanya itu tempat ya mahasiswa pelajar mampir membeli kebutuhan sekolahnya ya. Nah termasuk juga perkantoran yang biasanya ya datang ke sana mereka ya berlangganan dengan kita, tapi karena semuanya work from home jadi mereka ya rata-rata nggak belanja. Itu sejak Maret lah itu kita rasakan Bu Maret Ceria. ya Bu, udah cukup lama juga, udah Ya 6 cukup bulan. lama. Iya. Terus gimana Bu untuk omset sendiri gimana Bu? Ya jauh banget ya turun drastisnya ya. Jadi dan kita agak tahun 2020 ini kita agak terkaget sekali itu karena kita sudah stok barang gitu ya. Biasanya yang kita hadapi pada tahun ajaran baru itu ya pada bulan Juli sampai Agustus itu kita betul-betul ya boleh dikatakan cuci gudang gitu ya. Tapi Masih barang bisa ya udah Bu kita pandemi? stok. Iya, tapi ini tidak terjadi. Bahkan sampai sekarang itu barang masih numpuk, masih dalam kardus-kardus. Kemudian pakaian-pakaian sekolah itu masih di karung-karung ya, artinya karena memang nggak ada pembelian ya, boleh dikatakan nyaris ya drastis menurun, sehingga kita emang sangat kesulitan kita untuk menghadapi penjualan kita gitu, dan terpaksa kita juga penurunan karyawan ya, jadi karyawan kita rumahkan yang tadinya Perawat mereka berapa bisa orang? di kalau yang sekarang kita ambilnya cuma 2 orang saja. Biasanya kan di setiap bidang ada pakaian, ada satu, kemudian ada yang bagian peralatan, ada alat tulis sekolah, ada fasilitas sekolah yang lain-lain itu juga ada karyawan gitu ya. Tapi karena memang ya toko tidak mampu untuk membayarnya dan mereka juga paham ya terpaksa kita rumahkan gitu. Dan yang 2 ini harus multitasking ya. Mereka tidak hanya melayani tapi mereka juga harus siap di kasir, kemudian dia juga siap harus mencatat stok ya dan lain sebagainya. Itu Bu. Kira-kira Bu Yelena apa ya solusi yang bisa Bu Yelena cari, maksudnya temukan supaya jangan sampai barang bertumpuk di gudang juga rusak gitu. Apa Bu Yelena kira-kira Bu Yelena yang udah Ya, dilakukan? kemarin kita sudah pernah ya coba dengan Google ya, kita di Google Store kita coba umumkan bahwa ada toko buku Alamanda. Nah, alhamdulillah dari sana orang bisa mengenal kalau mereka itu untuk searching di mana belanja toko buku. Nah, dia sempat kita juga sudah publish di situ nomor handphone gitu ya. Nah, tetapi kita memang belum bisa melakukan delivery Bu Ceria karena ya pertama ya kita belum mahir juga ya menggunakan aplikasi e-commerce itu ya. Jadi untuk bisa melayani, nah itu yang menjadi kendala di toko kami, sehingga kalau toh ada orang bertanya kemudian dia datang gitu ya, dia belanja baru kita bisa melakukan transaksi penjualan. Tapi kalau yang mereka minta bisa nggak kita diantar langsung gitu ya, nah barangnya, dan itu kita belum bisa melayani yang seperti itu Bu. Oh, berarti sekarang dengan adanya di Google Location, Google Lock yang ada di Google itu, Alamanda bisa ditemukan orang. Berarti orang masih harus datang ke Alamanda gitu Bu ya? Iya betul. Nah jadi Kira-kira itu yang masalah kami. iya iya gimana Bu? Jadi sempat juga kita coba ya
apa namanya, mendatangkan orang yang bisa untuk membuatkan aplikasinya, tapi belum selesai sampai saat ini gitu. Dan kemarin ada yang menawarkan tapi juga dengan biaya yang mahal gitu ya. Nah pada saat sekarang itu kan kondisi omset Alamanda kan turun kayaknya, gitu ya. sehingga kita pending dulu gitu ya. Kita pending. Nah kita juga ya sudah berusaha juga kita untuk mengkontak relasi atau apa namanya, langganan-langganan kita ya, tetapi ternyata ya belum signifikan lah peningkatan Kalau omsetnya. menggunakan marketplace yang ada udah pernah dicoba, Bu? Belum ada tuh Bu, Iya, belum maksudnya ada. yang kita tidak perlu untuk mengeluarkan biaya kayak gitu, pakai marketplace yang ada kayak kita sebut seperti Shopee, Bukalapak. Bu Liana pernah dengar itu enggak? Pernah dengar, tapi kita belum pernah coba yang seperti itu. Nah ini juga masalahnya kita, karena ternyata karyawan yang kita harapkan tadinya karyawan yang resign atau yang dirumahkan itu adalah karyawan yang sifat tidak utama. Tapi begitu karyawan utama yang memang mereka akhirnya bersedia berhenti, ya kita juga agak kewalahan, karena karyawan yang sekarang itu ya hanya bisa menjual ya, merekod penjualan dan kemudian mencatat barang-barang yang kurang. Jadi bukan yang ahli di bidang IT-nya juga. Nah ini juga menjadi kendala kedua gitu, karena yang IT itu memang dari segi penggajian dia gede gitu ya, sehingga ya karena kita memang tadinya kita pertahankan dia, ya itu ada sisi positif gitu, tapi ternyata dia sendiri yang minang mundur. Kemudian ya kita harus menyiapkan pula karyawan lain yang dari awal lagi gitu Bu. Iya, ya, berarti ini SDM-nya juga kena ya, Bu ya? Iya betul. COVID-19 ini. Berarti mungkin nanti itu bisa dicoba juga itu, Bu, dicoba dicari-cari tahu untuk, karena kalau kita menggunakan marketplace seperti itu kan kita menumpangkan biaya. Jadi masalah delivery Ibu tadi mungkin bisa dijawab di situ. Kira-kira apa lagi, Bu? Di samping harus mengonline kan, apalagi kira-kira? Iya, kita kemarin itu juga karena COVID itu ya, takut juga kita, karena di situ terbuka di pinggir jalan, siapa saja bisa lewat. Kita tentu saja juga ada rasa was-was gitu. Buka toko nanti, apalagi di Kota Padang kemarin itu sempat meningkat ya, para yang positif COVID gitu. Nah, pada saat kita mendengar informasi itu kita agak galau juga gitu. Kadang akhirnya kita toko tuh buka tutup gitu ya. Nah, jadi kondisi yang seperti itu juga tidak memberikan jaminan kan kepada konsumer, kepada pelanggan kita gitu ya. Jadi dia datang mungkin agak kaget. Ada juga yang pernah telepon, kok Alamanda tutup gitu ya, kenapa nggak dibuka. Nah karena kita khawatir pula nanti akan berdampak kepada nah itu juga ya, mungkin masalah ini sama ya, banyak orang yang mengalami masalah yang seperti itu. Nah sehingga kita juga akhirnya mengambil keputusan bahwa ya lihat situasi dan kondisi. Nah kalau kondisinya agak baik ya, nah kita buka gitu ya, enggak kita tutup. Di samping itu ada solusi lain nggak, Bu, selain dari buka tutup? Ya kita juga sekarang itu ya mencoba menghubungi ya, kalau yang ada toko-toko kecil kan udah pada tutup ya, udah nggak ada lagi gitu. Nah ada beberapa memang langganannya itu pindah ke kita, itu juga ada, karena yang kami alhamdulillah bisa bertahan ya, karena ya kita memang mencoba mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk keuangan yang ada. Nah tapi beberapa teman-teman ataupun apa namanya yang sejenis, usaha sejenis di sekitar kita itu udah pada tutup gitu, yang kecil-kecil lah ya. Artinya kami juga masih usaha kecil gitu, tapi agak lebih besar sedikit lah dari yang samping-samping gitu. Nah itu agak ini, tapi dari segi omset kita ya boleh dikatakan tidak sampai 1/5 dari yang biasanya Bu Ceria gitu. Berarti mungkin nanti protokol kesehatan kali ya Bu, jadi tetap diterapkan gitu. Jadi nanti tidak perlu apa ya, untuk buka tutup rentang waktunya tidak terlalu jauh. Iya betul. Bu Iliana. Baik Bu Iliana, kira-kira dari pertemuan kita sekarang apa yang bisa Bu Iliana simpulkan kira-kira Bu? Ya memang kami harus semangat
terus ya, namanya usaha harus kita jalankan karena itu merupakan sumber mata pencaharian kami gitu ya. Nah, kemudian kita juga tetap berusaha untuk tadi untuk menyelesaikan bagaimana kami harus menyusun atau membuat aplikasi ya untuk e-commerce atau bergabung dengan aplikasi-aplikasi yang lain, dan mudah-mudahan kami mendapatkan SDM yang mumpuni, yang memang bisa ya mereka nanti untuk meningkatkan omset Alamanda ini ke depannya gitu Bu Cedia. Wah, keren ini kalau udah matang oleh Bu Yuliana sebenarnya apa solusi untuk Alamanda ini. Insya Allah ini corona tidak begitu berarti menjadi apa ya, tidak begitu berarti untuk dampaknya ke Alamanda. Semoga usaha Alamanda semakin maju ke depannya ya Bu. Amin, amin, amin. Tapi kita mohon bantuan juga nih dari Bu Ceria. Iya, mana tahu mungkin ada yang bisa mendampingi kita itu di bidang aplikasi itu gitu ya, sehingga nanti bisa untuk mengembalikan Alamanda itu dari segi pemasarannya Bu gitu. Baik Bu, berarti kita agendakan untuk pertemuan berikutnya kita akan diskusikan itu tentang aplikasi e-commerce ya Bu ya. Iya. Ya Bu ya. Ya, betul. Baik. Kira-kira Bu kapan kita agendakan Bu? Bisa 2 minggu lagi atau kapan? Kita manut aja ke Ibu gitu ya. Kalau sekiranya Ibu Ceria bisa, kita insya Allah siap aja. Karena memang pertama memang nggak terlalu ramai ya, pelanggan nggak banyak. Kita bisa waktu kosong di toko gitu ya Bu ya. Dan kita juga sudah punya juga kan fasilitasnya ke situ ya. Komputernya juga ada gitu. Nanti bisa kita tunggu Ibu Ceria kapan. Kalau mudah-mudahan minggu depan kita juga oke Bu gitu. Baik Bu Yuliana, berarti nanti kita kabari, kita kontak nanti kapan kita bisa arrange jadwal untuk pertemuan kita tentang baik ya Bu ya. Baik. Ya, baik, Terima kasih Bu. Makasih. Sama-sama Bu Ceria. Sukses terus ya Bu ya. Stay healthy. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.